Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua, tepat tanggal 11 Oktober tahun 2025. Kenapa saya tampilkan video ini? Ya, benar sekali. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti saya sejak lama, ini adalah kondisi lokasi Istana Negara di akhir tahun 2022. Kenapa saya tampilkan lagi? Karena hari ini teman-teman semua, sebagai informasi buat yang belum tahu ya, atau mungkin sedikit lupa, bahwa hari ini merupakan setahun tepat 1 tahun Istana Negara diresmikan. Jadi hari ini ulang tahunnya nih ya. Selamat ulang tahun ya Istana Negara. Semoga di usia setahun ini ya, Istana Negara terus menjadi saksi tumbuhnya Nusantara sebagai ibu kota yang berdaulat, berkelanjutan dan membanggakan. Amin. Yuk teman-teman semua yang lain ya, silahkan komen kalian, ucapkan selamat ulang tahun untuk Istana Negara ya kan. Memang ya kalau kita lihat beberapa kanal resmi nampaknya tidak ada postingan ini. Jadi saya mengawali nih ya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Istana Negara. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya ya, ini Diarana kok semangat sekali gitu tentang IKN ngevlog IKN ya, karena dari awal ya teman-teman, saya dari awal sudah mengikuti gitu. Saya juga percaya bahwa dokumentasi yang saya buat itu juga bisa memberikan manfaat ya bagi penonton, bisa melihat bagaimana kawasan ini tumbuh. Nih seperti ini ya, ini titik nol Nusantara ya, waktu itu masih seperti ini. Sehingga penonton-penonton yang saya ajak ya di video-video saya itu juga merasakan juga, merasa ada di sini. Mungkin kalau saya saksi sejarah di lapangan, teman-teman yang menonton itu saksi sejarah melalui video yang saya bagikan. Seperti ini nih teman-teman, ini kan titik nol ya. Sekarang titik nol teman-teman sudah bisa lihat bedanya bagaimana. Dan ini teman-teman ya, ini merupakan kawasan gedung PUPR yang saat ini sudah cantik. Nah ini dulu seperti ini ya. Ini dari arah sebelah Istana Negara ya, sebelah timur dari Istana Negara. Nah ini ya, seperti ini waktu itu. Dan waktu saya memberikan informasi di awal-awal ya masih seperti ini ya. Pada saat kita ke lapangan itu becek ya, tanah, kadang seperti ini aksesnya. Kalau sekarang ada yang nanya, kamu kok semangat sekali, kan nggak dibayar, kok kamu mau? Ya itu tadi, karena mungkin sudah ini ya, sudah terbiasa. Saya sudah cinta pada pembangunan IKN. Saya berharap banyak kepada ibu kota Nusantara, menjadikan kawasan ini terbaik ya, menjadi lebih baik untuk masyarakat sekitar, untuk anak cucu kita gitu. Dan ya, ini momen saat peresmian Istana Negara di tanggal 11 Oktober tahun 2024. Kebetulan waktu itu saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pada saat peresmian ini. Pokoknya waktu itu ya campur aduk ya, saya perasaan di sini. Makanya mungkin buat teman-teman yang melihat video saya ngevlog di sini tuh kayak nggak konsen, karena ya nggak nyangka aja gitu. Yang tadi di awal kan teman-teman lihat ya, itu tanah gitu, lumpur, aksesnya juga susah. Tapi tiba-tiba dengan bangunan-bangunan keren seperti ini, terus juga saya akhirnya dilibatkan juga untuk menyaksikan peresmian gitu. Nah makanya saat ini ya, hari ini, dengan mengingat tanggal 11 Oktober merupakan hari ulang tahun Istana Negara yang selama ini saya liput, kayaknya tidak berlebihan ya kalau saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Istana Negara. Gimana menurut kalian? Nah ini ya, ini waktu pas momen peresmian. Kebetulan waktu itu kan lumayan panas ya, lumayan panas di momen peresmian. Dan informasinya kan waktu itu Istana Garuda itu kan akan segera diresmikan juga ya, tapi saat ini kan belum ya, belum ada pergerakan untuk Istana Garuda. Ya semoga aja lah ya, semoga segera diresmikan juga seperti Istana Negara, dan juga segera menjadi pusat kegiatan kenegaraan di Indonesia. Amin. Nah ini saya coba akan membagikan pengalaman saya waktu itu ya, waktu saya ngikutin kegiatan peresmian. Ini kan sebelum peresmian itu ada kegiatan di Istana Garuda ya, di atas, lalu berlanjut ke lapangan. Nah peresmiannya kan di lapangan ini ya, di lapangan upacara. Ini juga
untuk pertama kalinya ya waktu itu saya masuk ke sini melalui tangga ya, tangga naik ke atas gitu tangganya. Tangga, nah ini sampai ke atas Garuda ya waktu itu. Ya kembali lagi ya buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini, terima kasih banyak sudah bersama Dian Rana ya selama ini dari tahun 2021 kita bersama ya. 2022 itu mulai dibuka lahan istana ya, Istana Negara, Istana Garuda, sampai kita meliput bagaimana ya perubahan yang terjadi di kawasan ini. Yaitu tadi saya sudah tampilkan di awal, Jalan Sumbu Timur yang sekarang udah ada gedung PUPR itu dulu seperti itu, masih jalan kecil dengan jembatan ini ya, jembatan balai ya namanya ya teman-teman ya. Nah di momen ini juga teman-teman semua, saya itu kan berkesempatan untuk sampai ke Istana Garuda di atas ya, sampai ke burung Garuda yang di atas itu. Nah ini ya teman-teman, saya waktu selesai peresmian di Istana Negara teman-teman, saya berkesempatan untuk berbincang sama Pak Inyoman Warta. Beliau bahkan memberikan apresiasi ya waktu itu, bilang Dian Rana ini pertama nih yang mulai IKN. Terus juga dengan ini Pak Agung sekarang kan sudah di Pertamina ya. Pokoknya bersatu deh waktu itu ya, ketemu di lapangan upacara. Ini Pak Yuwono yang kemarin kita bikin video bareng. Terus juga saya berbincang juga sama Pak Danis Hasumadilaga yang sekarang sudah di Otorita. Sehat-sehat selalu ya Pak ya, dan semoga lancar terus. Nah ini momen ya, pokoknya momen-momen yang benar-benar nggak bisa saya lupakan ya. Bahkan sampai dengan hari ini ya, di momen tanggal 11 Oktober tahun 2025, buat teman-teman semua, yuk boleh komen terbaik kalian untuk IKN khususnya, dan juga untuk Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan hari ini adalah hari spesial bagi saya ya, karena mengenang setahun yang lalu bagaimana kawasan ini ya menjadi menjadi pusat perhatian ya, bukan cuma di Indonesia, sampai ke dunia pada waktu itu. Dan ini momen-momen pada saat peresmian Istana Negara. Dan itu ya teman-teman ya, cerita dari saya. Terima kasih kembali lagi sudah menyaksikan video hari ini. Saya Dian Rana, mohon izin ya kalau ada salah kata, dan mohon dimaafkan kalau ada candaan yang kurang berkenan atau mungkin perkataan yang keseleo sedikit gitu ya, mohon dimaafkan. Kembali saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.